Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya rindu dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya sangat percaya kekuatan ada dalam hidup kita. Karena hati kita bergembira, hati kita bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar lagi merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini Bapak Ibu diawali oleh kepergian Daud dan tentaranya bersama dengan Raja Akis. Dan waktu mereka pulang, apa yang terjadi? Ternyata markas Daud dan tentaranya telah dibakar habis, Bapak Ibu. Istri Daud sudah ditawan, anak-anak mereka semua juga ditawan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini bertubi-tubi yang dialami oleh Daud dan tentara-tentaranya. Markas yang menjadi andalan mereka untuk mereka bergerak berperang, ternyata Bapak Ibu sudah dibakar habis oleh tentara Amalek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat betapa pedihnya hati tentara Daud, orang-orang yang ada di sekitar Daud. Mereka, waktu mereka melihat kota itu sudah dibakar habis, markas itu sudah dibakar habis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Istri sudah ditawan, anak-anak juga ditawan. Mereka menangis. Mereka menyampaikan isi hati mereka yang terdalam, betapa mereka merasakan kepedihan, betapa mereka merasakan penderitaan, mereka kesusahan yang besar sekali. Bahkan mereka menangis, dikatakan di sini sampai mereka tidak kuat menangis lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mungkin kita juga mengalami seperti Daud. Kita mungkin sudah menangis kepada Tuhan karena penderitaan, karena masalah, karena problem, kesulitan, tantangan hidup, problem hidup yang kita alami. Mungkin kita sudah menangis kepada Tuhan, atau mungkin juga tangisan kita tidak kuat lagi seperti Daud dan tentara-tentaranya, Bapak Ibu. Tapi Daud dikatakan di sini, Bapak Ibu, waktu dia mengalami peristiwa itu, dia tenang, Bapak Ibu. Dia tenang. Dan dia boleh bertanya kepada Tuhannya, Tuhan yang dia sembah.
Karena dia begitu dekat dengan Tuhan, dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia suka bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan menjadi landasan hidupnya. Dan waktu kejadian itu Bapak Ibu, dia bertanya kepada Tuhan, bolehkah saya merebut lagi mereka? Bolehkah saya memulangkan mereka lagi? Dan Tuhan katakan, silahkan. Dan istri dan anak-anak di sekitar situ boleh kembali dibawa oleh Daud dan tentaranya. Memenangkan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, penghiburan Tuhan bagi Daud. Jadi ketika ada masalah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita mau belajar dari Daud dan tentara-tentaranya. Kita mau belajar dari kehidupan Daud. Yang pertama, Daud itu tetap tenang kepada Tuhan. Dia tenang di hadirat Tuhan. Dia percayakan kepada Tuhan. Dia tahu ada jalan keluar dari Tuhan. Yang kedua, dia berseru kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang akan dilakukan. Waktu kita menghadapi masalah seperti Daud Bapak Ibu, harusnya yang kita lakukan adalah kita harus tenang, menyiapkan hati kita, kemudian kita tanya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup menopang kehidupan kita. Tuhan sanggup memberikan ke kita jalan keluar dari masalah kita. Asal kita datang bertanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Ada banyak orang waktu dia menghadapi masalah. Ketika masalah datang dalam hidupnya, dia menyalahkan orang sekitarnya. Dia menyalahkan orang-orang yang ada di lingkungannya. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan ini, walaupun tentara-tentaranya itu menyalahkan Daud, mereka mau melempari Daud dengan batu, tapi Daud tetap tenang. Dan hal yang luar biasa Bapak Ibu, kita melihat ayat pasal 31 dari 1 Raja-Raja ini. 31 dikatakan begini, sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Apa yang saya mau kita lihat di sini? Ayat 1 dikatakan, sementara itu ternyata waktu kota Daud, markas Daud diserang, dibakar habis, anak-anak istrinya ditawan Bapak Ibu. Sementara di tempat lain Saul dan tentara-tentaranya berperang Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini Saul mati. Itu artinya ini penghiburan yang luar biasa sebenarnya bagi Daud. Di tengah-tengah dia menghadapi masalah yang rumit dalam hidupnya. Dikatakan di sini ayat 31 ini, ayat 1 dari pasal 31 ini, sementara itu Saul mati. Apa artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kalau Saul mati dengan bunuh diri Bapak Ibu, dengan menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, dan Saul mati, artinya Daud sebentar lagi akan menjadi naik tahta Bapak Ibu. Dia akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Inilah penghiburan dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, waktu kita menghadapi problem, kesulitan, masalah apapun dalam hidup kita, yang bukan karena asal dari kita Bapak Ibu, tapi waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita serahkan kepada Tuhan, maka akan ada penghiburan dari Tuhan. Daud dihibur oleh Tuhan. Dia akan menaik tahta. Karena selama Saul masih hidup, dia tidak mungkin akan naik tahta menjadi raja. Saudaraku, saya rindu berdoa untuk kita semua. Kita satukan hati kita. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Kami diajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Waktu kami menghadapi masalah, biarkan kami Tuhan untuk menguatkan iman kami. Karena itulah yang terpenting dalam hidup kami. Kami menguatkan iman kami, menguatkan rohani kami, membangun hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami tetap tenang. Dan kami terus bertanya kepada Tuhan. Maka penghiburan dari Tuhan terjadi bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.